Cukup dengan teori. Sekarang saatnya tangan Anda kotor. Kita masuk ke materi 3, praktikum. Teori komposisi hanya berguna jika Anda bisa menerapkannya saat matahari terik, angin bertiup, dan momen berjalan cepat. Mari kita lihat bagaimana penerapan rule of thirds di lapangan yang sesungguhnya. Lihat contoh foto pantai ini. Fotografer pemula biasanya akan menaruh garis laut horizon tepat di tengah. Hasilnya membosankan. Tapi di sini fotografer membuat keputusan sadar. Dia menempatkan garis horizon pada garis horizontal atas. Kenapa? Karena dia ingin memberikan penekanan pada foreground berupa pasir dan batu yang teksturnya indah. Dia bilang, lihat batunya, bukan langitnya. Lalu pohon kelapa ditempatkan pada perpotongan garis kanan. Ini menyeimbangkan komposisi dan menciptakan titik fokus yang kuat. Mata kita punya tempat untuk beristirahat. Jadi saat Anda keluar nanti, ikuti langkah ini. Pertama, aktifkan Grid Viewfinder. Jangan malu pakai alat bantu. Garis-garis di layar HP itu adalah sahabat terbaik Anda. Kedua, identifikasi elemen kunci. Tanya diri Anda, apa yang paling menarik, langitnya atau tanahnya? Ketiga, coba variasi. Geser kamera, taruh subjek di titik kiri, lalu coba di titik kanan. Keempat, jangan pelit memori. Ambil beberapa versi. Dan terakhir, sebelum pergi, cek hasil foto Anda. Perhatikan keseimbangan keseluruhan. Apakah fotonya terasa berat sebelah? Tugas Anda sederhana, temukan satu subjek dan potretlah dengan menempatkannya di persimpangan garis. Latihan kedua, menjadi detektif garis. Berbeda dengan rule of thirds yang bisa diatur di layar, leading lines harus dicari di dunia nyata. Dalam contoh ini, kita melihat bagaimana fotografer tidak pasrah pada keadaan. Dia secara aktif mencari garis alami dalam lingkungan perkotaan. Apa yang dia temukan? Lihat ke bawah, ada pola ubin di trotoar. Lihat ke atas, ada deretan lampu jalan. Lihat ke samping, ada garis gedung. Bagi orang awam, ini cuma trotoar. Bagi fotografer, ini adalah jalan tol visual yang menuntun mata ke subjek utama. Tapi garis-garis ini tidak akan terlihat dramatis jika Anda memotret sambil berdiri tegak seperti tiang listrik. Kuncinya ada di posisi kamera. Perhatikan usaha fotografer ini. Dia mungkin menurunkan sudut, jongkok agar garis ubin terlihat memanjang. Dia mungkin bergeser ke samping satu langkah agar tiang lampu berbaris rapi. Atau dia mengubah ketinggian HP-nya. Sedikit saja Anda geser badan, garis itu bisa putus atau menyambung. Tugas Anda adalah mencari sudut di mana garis-garis itu bertemu di satu titik hilang. Jadi tips lapangannya, jangan malas. Tekuk lutut Anda, merunduklah atau naik ke tempat tinggi. Garis yang kuat biasanya bersembunyi di sudut yang tidak biasa. Latihan ketiga adalah permainan petak umpet visual. Kita belajar mencari dan menciptakan framing alami. Dunia ini penuh dengan bingkai, tapi kebanyakan orang terlalu sibuk melihat ke depan sampai lupa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Lihat contoh cerdas ini. Fotografer ingin memotret gedung bersejarah. Alih-alih memotretnya secara telanjang dari lapangan terbuka, dia mundur. Dia menemukan sebuah pintu tua yang gelap. Dia menjadikan pintu itu sebagai bingkai alami. Perhatikan bagaimana dia memposisikan diri dengan tepat. Dia harus geser kiri kanan sedikit saja agar subjek utama terlihat jelas tepat di tengah lubang pintu itu. Apa hasilnya? Pintu yang gelap menutupi langit yang membosankan dan tanah yang kotor. Mata kita dipaksa, dijebak, dan dituntun langsung ke gedung yang terang itu. Plus, tekstur pintu tua memberikan konteks sejarah yang memperkuat cerita gedung tersebut. Jadi, saat Anda hunting foto nanti, carilah elemen-elemen ini. Secara arsitektur, cari pintu, jendela, terowongan, atau lengkungan jembatan. Di alam, intiplah dari sela-sela cabang pohon atau celah formasi batu. Bahkan, elemen foreground sederhana seperti bahu teman Anda pun bisa jadi bingkai. Tugas Anda, jangan berdiri di ruang terbuka. Cari perlindungan, cari celah, dan bingkai dunia dari sana. Latihan berikutnya dalam sesi praktikum ini adalah tentang seni mengurangi. Kadang, foto terbaik bukanlah tentang apa yang Anda masukkan ke dalam frame, tapi apa yang Anda sisakan di luar. Kita belajar memanfaatkan negative space dengan efektif. Langkah pertama adalah identifikasi potensi. Carilah kesunyian visual. Jangan cari objek yang rumit, cari latar belakang yang bersih. Lihat ke atas. Langit cerah adalah kanvas terbesar kita. Lihat ke sekitar. Dinding polos gedung parkir atau permukaan air yang tenang. Jika backgroundnya ramai, negative space gagal.
Setelah dapat kanvasnya, langkah kedua adalah penempatan subjek. Disinilah rasa proporsi Anda diuji. Letakkan subjek tunggal, bisa seekor burung, teman Anda yang berjalan, atau perahu kecil. Jangan memenuhi frame, biarkan subjek itu kecil. Biarkan dia berenang dalam kekosongan itu. Perhatikan keseimbangannya. Jika subjek ada di pojok kanan bawah, biarkan sisa ruang di kiri atas kosong melompong. Kekosongan itulah yang memberikan bobot pada foto, membuat subjek yang kecil terasa sangat penting dan monumental. Tugas Anda, temukan dinding kosong atau langit luas. Letakkan satu objek kecil di sana. Buat foto yang membuat mata kita bisa bernapas lega.